Banyak orang yang beranggapan bahwa masalah penyakit jantung koroner adalah hanya masalah sumbatan pembuluh darah. Padahal jauh sebelum plak menumpuk di pembuluh darah, itu biasanya selalu didahului oleh proses inflamasi kronik yang berlangsung lama. Dan salah satu pemicu inflamasi itu justru ada di isi piring makanan kita. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami. Bersama dengan saya, Dr. JJ. Pada umumnya setiap kali kita membahas masalah makan yang tidak sehat, kita hubungkan dengan obesitas, diabetes, kolesterol yang tinggi, atau penyakit jantung. Jarang sekali kita menghubungkannya dengan inflamasi. Padahal inflamasi ini sebetulnya adalah benang merah dari banyak penyakit kronik yang melanda tubuh kita, termasuk juga penyakit jantung koroner. Karena itu dalam episode video kali ini saya akan membahas tentang peranan inflamasi dan jantung serta peranan makanan yang kita makan terhadap terjadinya proses inflamasi tersebut. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa yang dimaksud sebagai inflamasi. Ya, bahasa Indonesianya ini adalah peradangan. Nah, inflamasi ini bukan sesuatu yang buruk. Inflamasi sebetulnya adalah mekanisme pertahanan dari tubuh kita ketika tubuh kita ada ancaman serangan dari benda asing. Katakanlah ketika tubuh kita masuk kuman seperti ini, maka tubuh kita akan mendeteksi ada benda asing dan berusaha untuk dilokalisir. Maka akan datanglah berbagai sel-sel radang mendekat dan memakan si benda asing tersebut. Tetapi proses datangnya sel-sel radang ini menyebabkan peradangan atau inflamasi sehingga suhu tubuh naik ya, jadi demam, lalu bengkak, nyeri ya, kemerahan ya. Tetapi proses ini pada umumnya cuma sebentar. Setelah ini berhasil di-localize dan diredakan, maka ini semua akan turun kembali dan inflamasinya lewat. Ini yang kita sebut sebagai inflamasi yang akut. Berbeda dengan inflamasi yang akan kita bahas sekarang, ini kita sebut sebagai inflamasi yang kronik dan derajatnya ringan. Jadi inflamasinya terjadi terus-menerus, tidak pernah padam, tidak sampai meledak, tapi terus-menerus. Seperti kondisi siaga terus, tidak perang, tapi tidak juga bisa istirahat. Nah, ini kondisi yang berbahaya, tapi seringkali tidak disadari. Karena orang yang mengalaminya tidak merasakan ada demam, tidak rasa sakit, tidak ada kemerahan, tidak ada gejala apapun. Nah, inilah yang menjadi penyebab dari berbagai penyakit yang kronik, termasuk penyakit jantung koroner. Kalau kita pelajari tentang penyakit jantung koroner, maka kita selalu berpikir itu adalah kondisi terbentuknya plak di pembuluh darah. Tetapi sebetulnya pembentukan plak itu didahului dan dipermudah dengan adanya proses inflamasi terhadap dinding pembuluh darah ya. Jadi ini di dinding pembuluh darah ini ada yang kita sebut namanya sel-sel endotel ya. Sel endotel ini tidak mudah bisa dilewati oleh partikel-partikel apapun untuk membentuk plak di dalam sini. Tetapi sebelum plak ini bisa masuk, ada proses peradangan yang kronis, proses inflamasi kronis yang berjalan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, secara ringan saja, tidak sampai menimbulkan keluhan apa-apa. Sehingga pada waktunya nanti bisa mempermudah terbentuknya plak. Demikian juga dengan serangan jantung. Serangan jantung juga orang banyak berpikir bahwa serangan jantung adalah ketika si plak ini kemudian pelan-pelan tambah besar, dan akhirnya sampai tersumbat total aliran darahnya sehingga tidak bisa lewat. Kejadiannya sebetulnya malahan bukan begitu. Kejadiannya adalah ketika plak yang tidak terlalu besar seperti ini, lalu karena ada proses peradangan yang kronis, plak ini seperti dikikis, begitu menjadi tipis ininya, lapisan luarnya, sehingga satu kali terjadi robekan. Akibat dari inflamasi tadi menipiskan dinding dari plak ini sehingga dia mendadak robek, dan akibat dari robek ini kemudian timbul
gumpalan darah yang mendadak menyumbat aliran darah koroner, ya, tidak bisa melewat. Nah, itu serangan jantung adalah penyebabnya juga adalah inflamasi kronis yang berjalan secara pelan-pelan dan ringan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sebetulnya pengaruh makanan yang kita makan terhadap terjadinya proses inflamasi kronis ini. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang karbo, ya, bagaimana peranan karbo atau glukosa terhadap terjadinya inflamasi ini, ya. Semua yang kita makan kalau karbo nanti pada akhirnya semua akan diubah menjadi glukosa sebagian besar, ya. Nanti glukosa ini akan masuk ke aliran darah. Katakanlah ini dalam bentuk glukosa seperti begini. Apakah glukosa ini sesuatu yang jahat? Tidak, karena dia sebetulnya dibutuhkan oleh, katakanlah di sini ada otot, ya. Dia membutuhkan glukosa untuk sumber energi. Yang menjadi masalah adalah kalau glukosanya masuk dalam jumlah yang terlalu besar, dalam waktu yang cepat, singkat, dan juga berulang-ulang frekuensinya sering. Nah, ini tentu tergantung dari pola makan kita, pola karbo yang kita makan. Kalau karbonya berlebihan, karbonya yang tidak baik, karbonya misalnya karbo olahan, karbo yang refine, karbonya sudah dihaluskan, karbonya dalam bentuk minuman yang manis, minum cemilan berulang-ulang sehingga frekuensinya sering, maka tingkat masuknya si glukosa ini menjadi sangat banyak dan dia tidak sempat atau kewalahan untuk diproses oksidasi di otot sehingga masih banyak tersisa glukosa yang tidak bisa digunakan di otot dan akhirnya di sini ada sel-sel endotel pembuluh darah juga kewalahan dalam memproses glukosanya dan akhirnya menyebabkan terbentuknya namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan menyebabkan stres oksidatif, ya, namanya stres oksidatif terhadap sel-sel endotel. Nah, kalau endotel mengalami stres, maka endotelnya akan mengalami disfungsi. Ya, endotel sekali lagi endotel teman-teman adalah lapisan dari dinding pembuluh darah yang bertugas untuk menjaga supaya pembuluh darah ini tetap sehat dan tetap utuh, tidak bisa masuk plak. Tapi kalau dia mengalami disfungsi, maka dia akan melepaskan sinyal-sinyal inflamasi. Sinyal-sinyal inflamasi yang dilepaskan ini akan menarik sel-sel yang bersifat inflamasi untuk datang ke sini, ke endotel. Melengket di situ, kemudian juga endotel yang tadinya tidak gampang dilewati oleh partikel-partikel lipoprotein yang membawa kolesterol sekarang menjadi lebih mudah. Nah, itulah peranan dalam glukosa yang berlebihan yang tidak baik ini untuk menyebabkan inflamasi, cikal bakal terbentuknya plak, ya. Yang kedua, kalau glukosanya ini terus-terus dalam jumlah yang banyak berlebihan, tidak habis-habis di dalam aliran darah, maka dia akan dibentuk menjadi lemak atau trigliserid, menjadi cadangan lemak. Nah, kalau cadangan lemaknya tambah lama tambah membesar, mengalami hipoksia si lemaknya karena terlalu besar, dan itu juga akan mencetuskan pelepasan dari sinyal-sinyal inflamasi sama, ya. Jadi itu peranan dari glukosa terhadap inflamasi. Berikutnya bagaimana lemak terhadap inflamasi. Teman-teman masih ingat lemak itu sama dengan trigliserid. Kapan masuk lemak ke tubuh kita? Lemak masuk waktu kita makan. Ya, lemak hewani, lemak nabati, daging, semua yang kita makan yang bersifat berminyak, ya. Nah, waktu kita makan ini, maka lemak akan dibawa, trigliserid akan dibawa dalam bentuk, teman-teman masih ingat, dalam bentuk kilomikron, ya. Di sini ada trigliseridnya. Nah, ini juga akan dipecah, dipakai sebagai sumber energi untuk otot. Jadi ini harusnya dipecah menjadi asam lemak bebas, lalu dipakai oleh otot. Nah, masalah timbul kalau ototnya tidak bergerak dan juga si porsi dari lemak yang dimakan berlebihan, sering, dan juga satu lagi, lemaknya yang dimakan adalah lemak yang tidak baik, yaitu lemak jenuh. Kalau lemak jenuh yang dimakan, maka pemecahannya ini berlangsung lebih lambat. Apa akibatnya? Akibatnya partikel-partikel lemak sisa atau kilomikron sisa yang kita sebut sebagai kilomikron remnan, ini akan meningkat, akan berlebihan. Waktu edar dari si lemak ini di dalam darah menjadi lama.
Biasanya waktu edarnya 4-6 jam itu sudah dibersihkan. Tetapi ketika makannya berlebihan, sering, ya tidak ada jedanya dan juga jenis lemaknya lemak jenuh, maka dia akan lebih lama dari ini, dari 4-6 jam tidak habis-habis. Jadi di dalam aliran darah ini selalu ada partikel-partikel, ini mirip seperti jalan raya yang selalu padat, tidak pernah lancar alirannya, banyak di situ, dan adanya partikel-partikel lemak ini akan menyebabkan rangsangan inflamasi, sama rangsangan terhadap si sel-sel endotel yang ada di sini. Sehingga endotelnya akan juga memberikan sinyal-sinyal inflamasi, menarik sel-sel inflamasi datang ke endotel, dan sama seperti glukosa tadi akhirnya merangsang terbentuknya pertumbuhan plak di situ. Ya, jelas ini glukosa dan trigliserid. Nah, yang berikutnya bagaimana dengan kolesterol? Apakah kolesterol yang kita makan, ya, kolesterol yang kita makan telur, kita makan udang, ada kandungan kolesterolnya, apakah dia juga menyebabkan terjadinya proses inflamasi? Ternyata kalau kolesterol tidak secara signifikan mempengaruhi proses inflamasi. Yang pertama teman-teman perlu pahami bahwa kadar kolesterol yang masuk dari makanan itu sangat-sangat sedikit, ya. Katakanlah misalnya sehari itu 200-300 miligram kolesterol. Bandingkan dengan trigliserid atau lemak, ya kita makan daging, kita makan gorengan, itu kadarnya ya tergantung orang makan, tapi bisa sampai misalnya 50 gram sehari. Ini 200-300 miligram. Ini bahkan tidak sampai 1 gram, yang ini 50 gram. Ya, jadi secara komponen, secara substrat, secara besarnya, ini besar sekali pengaruhnya terhadap proses inflamasi. Tapi kolesterol tidak. Jadi kolesterol yang beredar, kalau tadi kita gambarkan lagi ini pembuluh darah, lalu di sini tadi membawa partikel kilomikron yang membawa lemak di sini. Lemaknya di sini sebagian besar adalah trigliserid. Jadi si kolesterolnya sedikit sekali. Jadi yang banyak berperanan menimbulkan proses inflamasi adalah si trigliseridnya, bukan kolesterolnya. Bagaimana dengan LDL? Apakah LDL? Karena LDL ini adalah partikel lipoprotein yang terbanyak membawa kolesterol di dalam aliran darah, ya, ini yang terbanyak. Apakah LDL merangsang terjadinya proses inflamasi di pembuluh darah? Nah, yang penting dipahami dulu, LDL ini tidak dipengaruhi dari apa yang di piring makanan kita tadi, kolesterolnya. Jadi maksudnya LDL itu bukan serta-merta adalah petunjuk kolesterol yang kita makan tiba-tiba LDL-nya tinggi, bukan begitu. LDL ini diproduksinya di hati. Dan biasanya produksinya ini juga nanti tingginya kadar LDL dalam pembuluh darah itu terutama karena pembuangan LDL-nya yang lebih rendah, berkurang. Dan itu prosesnya lebih rumit dari sekedar kolesterol kita makan tiba-tiba LDL-nya naik. Ya, saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, nanti dilihat lagi untuk paham penjelasan kenapa LDL itu bukan serta-merta sama dengan kolesterol yang kita makan. Nah, LDL juga bukan sebagai penyebab peradangan di dinding pembuluh darah, dia lebih bersifat bila dinding pembuluh darah ini endotelnya sudah mulai meradang akibat tadi glukosa dan trigliserid yang berlebihan, LDL ini akan lebih mudah menumpuk. Jadi dia akan merespon kalau pembuluh darahnya sudah inflamasi, LDL-nya akan lebih mudah masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan kemudian membentuk plak di sini. Ya, jelas ya sampai kolesterol. Nah, yang berikutnya pertanyaan adalah, kalau gitu makanan apa yang ramah terhadap inflamasi? Makanan yang tidak menyebabkan inflamasi dari dinding pembuluh darah. Yang pertama nomor 1 adalah serat, ya, khususnya serat larut. Saya sudah pernah bahas dalam video sebelumnya, nanti teman-teman nonton lagi tentang serat larut. Tapi saya simpulkan bahwa serat larut yang pertama, dia akan menghambat penyerapan karbohidrat di usus. Sehingga masuknya karbohidrat ke pembuluh darah tadi, karbohidrat tadi menjadi berkurang, ya, ini karbohidratnya kurang ke dalam pembuluh darah karena sudah diserap oleh sebagian, dicegah penyerapannya oleh serat larut di usus. Yang kedua juga trigliserid yang tinggi tadi di dalam pembuluh darah yang tidak habis-habis berjam-jam ini, kalau kita makan banyak serat, ini juga kadar lipemia atau kondisi di mana lipidnya di dalam darah itu jadi durasinya menurun, tidak terlalu panjang. Dan yang ketiga, serat juga berikatan dengan bakteri baik di dinding usus dan menyebabkan dinding ususnya ini, integritas dinding ususnya lebih normal, lebih baik. Sehingga tidak mengirimkan sinyal-sinyal inflamasi ke dalam peredaran darah, sehingga menurunkan kondisi inflamasi. Jadi nomor 1 untuk mengurangi kondisi inflamasi di dalam pembuluh darah kita adalah makanlah serat larut, ya.
Nah, karbohidrat bagaimana? Karbohidrat tentu boleh karbohidrat, tapi carilah karbohidrat yang utuh, yang masih ada seratnya. Dan tentu makanlah atau konsumsilah dalam jumlah yang wajar. Prinsipnya adalah kalau glukosa masuk dalam jumlah yang cepat dan berlebihan itu yang berbahaya. Glukosa tetap dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi, tapi diatur masuknya supaya tidak terlalu cepat dan tidak dalam jumlah yang berlebihan. Ya. Kemudian protein juga perlu. Nah, cari protein yang baik supaya menyeimbangkan nanti dengan karbohidrat, memperlambat penyerapan karbohidrat, meningkatkan rasa kenyang supaya nanti makannya tidak berlebihan. Ya. Dan yang berikutnya adalah masalah lemak, ganti lemak jahat atau lemak jenuh dengan lemak tak jenuh. Kenapa kalau lemak tak jenuh? Lemak tak jenuh itu nanti di dalam pembuluh darah, dia lebih cepat dihidrolisis namanya, dipecah menjadi asam lemak, lebih mudah digunakan di otot sehingga lebih cepat bersih ya. Jadi kalau tadi kita lihat di pembuluh darah ini lemaknya antri panjang begitu, karena kalau lemak jahat atau lemak jenuh itu lama sekali dia dipecah menjadi asam lemak bebas ya, lebih lambat begitu. Tapi kalau lemaknya tidak jenuh, dia lebih cepat, lebih mudah juga digunakan di otot. Nah, sehingga antriannya kemudian jadi berkurang begitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita tahu bahwa di tubuh kita ini ada kondisi yang sedang mengalami peradangan atau inflamasi. Ya, kan kita pengen tahu. Kita sering periksa kolesterolnya saja, LDL-nya, trigliseridnya, tapi kita tidak tahu persis apakah ada proses inflamasi di dalam pembuluh darah kita. Nah, itu bisa diperiksa, nama pemeriksaannya adalah HSCP ya. H ini high, S-nya sensitif, C-nya adalah C reaktif protein. Nah, apa ini? CRP ini dihasilkan ya, CRP dihasilkan dari hati, dari liver sebagai respon terhadap sinyal-sinyal inflamasi yang dilepaskan oleh tubuh. Jadi penting dipahami bahwa CRP ini tidak bisa memberi petunjuk ada inflamasi di mana. Karena dia menerima semua sinyal dari tubuh, lalu dia hanya merespon, dia meningkat kadarnya. Dia hanya memberi petunjuk tubuh kita ada peradangan, ada inflamasi. Siapa yang sering memberi sinyal ke hati untuk CRP meningkat, itu adalah yang terpenting interleukin 6. Ya, ini agak kimiawi, agak medis, tapi tidak perlu terintimidasi, ini saya jelaskan sederhana aja, atau biasa disebut IL-6 ya, IL-6, interleukin 6, dan ini merupakan sinyal-sinyal inflamasi yang seringkali dilepaskan dari jaringan metabolik termasuk dari pembuluh darah. Jadi kalau di pembuluh darah kita ada inflamasi, maka dia akan meningkatkan kadar interleukin 6 dan kemudian ini akan menyebabkan si CRP ini meningkat. Apa sebetulnya bedanya? Ini ada CRP, ada HS, CRP. Apa bedanya? Sebetulnya bedanya hanya simpel saja. Yang HS CRP ini dia lebih sensitif sehingga kadar CRP yang rendah bisa dideteksi. Kalau periksanya dengan CRP, kadar yang rendah tidak bisa terdeteksi. Apa maksudnya itu? Karena yang mau kita kejar, yang mau kita cari periksa ini adalah tingkat inflamasi yang ringan, yang rendah. Jadi kita harus melihat kadar yang rendah. Ya, kalau dengan CRP saja mungkin tidak terdeteksi. Oleh karena itu kita mesti periksanya yang high sensitif. Dengan yang high sensitif, kita bisa memeriksa sampai kadar 1 mg per liter, bahkan kurang dari itu. Ya, kalau kurang dari 1 mg terdeteksi, ini inflamasinya rendah atau bukan inflamasinya rendah, resikonya rendah. Kalau antara 1 sampai 3 itu resikonya sedang. Ya, kalau di atas 3 mg itu resikonya tinggi. Kalau inflamasinya akut atau berat sekali itu 10, kadarnya nanti 10 mg per liter. Ini tidak kita masukkan dalam stratifikasi resiko pasien ini inflamasi karena ini sebetulnya inflamasi akut. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa inflamasi akut itu bukan sesuatu yang buruk. Itu hanya membuktikan bahwa tubuh kita sedang ada ancaman benda asing, bakteri misalnya begitu, dan itu tubuh kita bereaksi untuk menghandle masalah itu. Sehingga ininya menjadi sangat tinggi. Tapi kalau yang ini, yang 3 misalnya, sebetulnya tidak ada sesuatu yang dari benda asing, tapi misalnya tadi inflamasi yang terjadi karena kadar glukosa yang berlebihan, sudah kronis, kadar lemak atau lipoprotein yang berlebihan, kilomikron yang berlebihan, trigliserid yang berlebihan, dan itu menyebabkan rangsangan yang terus-menerus, sehingga kalau diperiksa ininya menjadi tinggi. Kapan seseorang disarankan untuk periksa HSCRP?
Tidak semua orang diwajibkan periksa. Pasien-pasien jantung, kalau yang high risk, yang sudah jelas-jelas dari kadar lipoproteinnya kelihatan, kadar gulanya kelihatan, pasien sudah serangan jantung, itu tidak perlu lagi periksa HSCRP, kita sudah tahu bahwa dia adalah high risk, resiko tinggi sakit jantung. Sebaliknya pasien-pasien yang low risk, pasien yang resikonya rendah, masih muda, profil lipidnya normal, olahraga teratur, berat badannya bagus, ideal, tidak merokok, tidak juga ada perlunya kita periksa HSCRP, ya, karena itu tidak akan memberikan informasi tambahan yang penting, ya. Jadi yang diperiksa adalah yang intermediate, yang di tengah-tengah, untuk kita mendapatkan tambahan. Misalnya ini pasiennya ada darah tinggi, ada gula, tapi kolesterolnya kok normal. Nah, kolesterol normal, kalau kita periksa HSCRP-nya ternyata lebih dari 3, maka kita akan meningkatkan kewaspadaan bahwa ini mungkin lebih beresiko untuk terjadi nantinya penumpukan plak, walaupun kadar LDL-nya normal. Oke, saya rasa semua sudah saya sampaikan. Kita simpulkan bahwa penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung adalah kondisi inflamasi kronis sebetulnya dasarnya. Itu yang mendasari. Bahwa itu nanti jadi plak, itu kemudian plaknya robek, itu sebetulnya ada rangkaian kejadian yang sudah berlangsung lama yang dipicu oleh inflamasi kronis derajat rendah. Dan hari ini kita belajar bahwa apa yang kita makan bisa jadi menjadi pemicu terjadinya inflamasi itu. Sehingga pesan saya, teman-teman, perhatikan apa yang dimakan sehingga ketika kita makan, kita membuat pembuluh darah kita itu menjadi reda, menjadi adem, menjadi tenang, tidak terus-menerus terjadi proses inflamasi yang bisa merusak endotel pembuluh darah kita. Ya, nah teman-teman yang suka dengan konten edukasi seperti ini boleh di-subscribe seputar jantung dan juga boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Nah, kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam jantung sehat.